Kita berjumpa lagi dalam Sasha Sharing Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku organisasi merupakan ilmu yang membahas keterkaitan individu, kelompok, dan sistem di organisasi, di mana memerlukan pendekatan ilmu perilaku organisasi. Perkembangan dan hubungan antara ilmu perilaku organisasi dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perilaku organisasi terkait dengan keperluan manusia dan terbentuknya organisasi. Dalam mendalami perilaku organisasi, dapat dilakukan dengan pendekatan 3 tingkatan analisis dalam model perilaku organisasi. Kita akan membahas tentang manajemen dan perilaku organisasi. Apa yang dimaksud dengan hakikat pengorganisasian? Apakah itu hakikat organisasi? Untuk memenuhi dan memahami hakikat organisasi dengan kita mendeskripsikan nobody, somebody, everybody, dan anybody. Terdapat satu kedudukan absolut yang wajib dilaksanakan, serta everybody dimohon membuat atau mengerjakannya. Everybody yakin kalau somebody hendak mengerjakannya. Sesungguhnya anybody sanggup mengerjakannya, tetapi nobody yang mengerjakannya. Somebody marah disebabkan itu tugas everybody. Everybody berpikir kalau anybody sanggup mengerjakannya, tetapi nobody menyadari kalau everybody tidak hendak mengerjakannya. Kesimpulannya, everybody menyalahkan somebody yang sebetulnya nobody dimohon oleh anybody. Terbentuknya organisasi. Manusia yakni adalah makhluk sosial dan santun. Tidak mampu hidup sendiri, condong berkawan ataupun bergolongan. Keperluan manusia. Manusia dalam menjalani kehidupan ini mempunyai 5 kepentingan menurut Abraham Maslow. Pertama, terkait dengan keperluan raga atau physical need. Yang kedua, kebutuhan rasa nyaman, safety need. Yang ketiga, kepentingan sosial atau social need. Keempat, ketertarikan martabat, esteem need. Dan yang terakhir adalah ketertarikan manifestasi diri atau self realization need. Apa yang mendesak individu buat bertindak? Pada dasarnya orang bekerja dipecah menjadi 2, ialah terkait dengan bujukan krusial dan pola dasar. Di samping 2 hal tersebut, ada hal-hal lain yang mendorong seseorang untuk bekerja. Di antaranya pengakuan, komunikasi, kekuasaan, keterpaduan antar bagian, kebebasan, peluang, dan terutama ekonomi.
Manusia dan organisasi mempunyai hakikat masing-masing. Hakikat manusia meliputi dengan cara apa melihat perbedaan individu, nilai martabat, memandang manusia sebagai makhluk yang seutuhnya, dan berperilaku termotivasi. Sedangkan hakikat organisasi mencakup pengertian berkenaan dengan sistem sosial dan kepentingan bersama. Sistem sosial, di mana organisasi merupakan sistem sosial yang dibuat untuk perhatian bersama. Sedangkan kepentingan bersama artinya organisasi memerlukan orang dan individu membutuhkan organisasi. Posisi manajer. Individu yang mencapai tujuan melalui orang lain kita sebut dengan manajer. Dari pembuktian sederhana tersebut dapat diambil makna bahwa pentingnya kemampuan interpersonal yang menjadi bagian dari kajian sistematis perilaku organisasi. Secara teoritis, berdasarkan riset, ada hubungan serta pengaruh yang erat antara lingkungan kerja, peran pimpinan atau manajer di tempat kerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi atau kepuasan kerja. Pemahaman teori motivasi dari Abraham Maslow masih dipakai sebagai rujukan dalam riset perilaku organisasi. Pekerjaan manajer dapat diringkas menjadi 4 aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Proses perencanaan meliputi penetapan tujuan, penetapan strategi, dan pengembangan konsep untuk pengelolaan kegiatan. Sebaliknya, pengorganisasian menentukan keuntungan apa yang diperoleh, siapa yang melakukannya, bagaimana peran dikelompokkan, siapa saja yang memberitahu kepada siapa, dan di mana ketetapan perlu dibuat. Memimpin adalah sebuah kegunaan, meliputi menggiatkan karyawan, memimpin dan membimbing orang lain, menentukan corong komunikasi yang sangat bermanfaat, dan merampungkan konflik. Terakhir, mengendalikan adalah langkah pemantauan guna menekankan kegiatan yang ditunaikan cocok konsep dan meluruskan penyimpangan yang signifikan. Pembahasan terakhir itu terkait dengan peran manajemen. Manajer dalam menjalankan tugasnya harus didukung dengan keterampilan yang cukup. Kapasitas yang harus dimiliki seorang manajer adalah kemampuan teknis, kemahiran manusia, dan kesanggupan konseptual. Kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus, yakni keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik di dalam individu maupun kelompok, itu yang disebut dengan
kemahiran manusia. Sedangkan kemampuan mental untuk menganalisis dan mendalami suasana yang kompleks disebut juga dengan keterampilan konseptual. Peran utama dari manajer itu dapat dibagi menjadi 3. Menurut Henry Masberg, yang pertama adalah keputusan, kedua adalah informasional, dan yang ketiga adalah interpersonal. Interpersonal, seorang manajer wajib menjalankan tugas formal dan simbolis. Peran kunci lainnya yang dimiliki yakni peran kepemimpinan. Peran ini mencakup merekrut, menempa, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Peran ketiga adalah peran perantara atau mengontak pihak lain yang menambahkan info pada manajer. Selanjutnya adalah informasional. Dengan taraf tertentu mengumpulkan informasi dari lembaga luar ataupun organisasi dengan berbicara dengan orang lain dan media berita guna mengetahui selera publik untuk kebijakan persaingan maupun lainnya. Peran ini disebut dengan peran monitor oleh Masberg. Manajer laksana saluran informasi ke anggota organisasi. Hal ini disebut peran menyebar. Di samping itu, berlaku sebagai juru bicara ketika mewakili organisasi ke pihak luar. Yang terakhir adalah terkait dengan keputusan. Terdapat 4 fungsi yang memerlukan pengambilan alternatif. Peran wirausaha, memperkasai dan mengawasi proyek baru guna peningkatan kinerja organisasi. Melakukan tindakan korektif di dalam menanggapi kasus yang tidak terduga bagian dari penanganan gangguan. Kewajiban mendistribusikan sumber daya manusia, fisik, serta keuangan, yakni fungsi pembagian sumber daya. Akhirnya, menjalankan fungsi perunding di mana membincangkan masalah dan menegosiasikan dengan bagian lain, apakah itu dari internal maupun eksternal, untuk mencapai manfaat buat unit mereka sendiri. Itulah pembahasan kita terkait dengan manajemen dan perilaku organisasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk khalayak ramai. Kita akan berjumpa lagi dengan Sasha Sharing Santai dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.